Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul semua dalam acara penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari dunia usaha, dunia industri. Di sini ada Bapak Iwan, perwakilan dari CP Firna ya Bapak ya? Bisa jadi ya, dari dunia IT-nya ada Bapak Iwan. Beliau sudah tidak asing lagi ya, ini partner TKJ sudah dari lama. Nah, mungkin barangkali wajah-wajah baru ini, ada dua orang bapak-bapak di depan kita. Ada Bapak juga Tokopedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan ini kita bisa bertemu, bertatap muka, alhamdulillah, dengan tujuan yang baik. Mudah-mudahan Allah memberkahi dalam pertemuan ini dan diberikan kelancaran dari awal sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir. Yang saya hormati beberapa industri yang telah hadir di tempat ini, kami ucapkan selamat datang dari PT Jaya Indo Mandiri Sejahtera dan Evopedia dan Tripku Mancingku. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati dari industri IT kita, Bapak Iwan, alhamdulillah telah hadir juga. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pertemuan kita ini akan memberikan sesuatu yang baik, harapan ke depan yang lebih baik, seperti itu. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Wildan, Pak Untung, Bu Ain, dengan kehadirannya di SMK Al-Amanah. Inilah SMK Al-Amanah, ya, SMK kecil. Kita baru menginjak ke tahun 10, jadi baru 10 tahun. Tapi alhamdulillah, walaupun sekolah kecil merupakan sekolah yang bagus, ya, sekolah yang bagus, sekolah yang besar. Karena prestasinya alhamdulillah di tahun pertama kita berhasil menjadi rata-rata nilai UN terbesar di Kabupaten Bandung. Seperti itu. Itulah yang pertama ketika itu tahun 2000 berapa ya? 2016 ya. Alhamdulillah. Merangkak alhamdulillah sampai dengan sekarang. Dari mulai siswanya 17, sekarang sudah mau mencapai 600. Ya, 17 siswa itu tahun 2010, 2011 itu 17 siswa. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 600. Dan ini adalah prestasi kita. Masih banyak pembenahan. Kalau ibu masuk dari depan, bapak ibu masuk dari depan, ini tentunya masih banyak perkembangan dari SMK Al-Amanah. Ini juga lagi masa pembangunan seperti itu. Insya Allah kita berharap dengan tujuan dengan lebih baik. Tidak lupa juga, ini guru
Saya perkenalkan dulu tadi pembawa acara. Ini adalah Ibu Sri Rezeki. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Jadi banyak berkomunikasi nanti bagaimana seperti apa industri dengan sekolah ini melalui Ibu Sri seperti itu. Kemudian wakilnya atau stafnya ini ada Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini wakil dari bidang industri. Dan ini adalah guru-guru produktif dari TKJ, OTKP, kemudian UPW dan PSPT. Apa itu? Pasti industri dan hanya Pak Iwan saja yang memang berguna di pendidikannya yang tahu seperti apa. TKJ itu teknik komputer dan jaringan, itu TKJ. Jadi bidangnya IT seperti itu. Kita ada bidangnya TIK, teknik informasi komunikasi, salah satunya adalah TKJ. Kemudian ada pariwisata. Pariwisatanya itu ada di UPW, Usaha Perjalanan Wisata. Kebetulan ruangan ini ruangan UPW, makanya gambar-gambarnya lebih kepada pariwisata semuanya seperti itu ya. Ada reception dan yang lainnya. Ini kita memetakan bagaimana kita membuat konsep ruangannya seperti travel atau seperti apa. Nah, namun banyak sekali yang harus kita gali, kita sempurnakan seperti itu. Nah, kemudian di BISMEN-nya ada OTKP, bisnis manajemennya. OTKP itu apa? Otomatisasi tata kelola perkantoran, itu OTKP. Jadi bergelut dalam perkantoran dari administrasi dan yang lainnya, akunting dan yang lainnya seperti itu. Banyak ya produktif yang bisa menjelaskan lebih panjang nanti penyelesaiannya bagaimana dengan industri. Kemudian dari bidang industri kreatif ya, itu ada PSPT. PSPT itu apa? Produksi siaran program pertelevisian atau televisi seperti itu PSPT. Jadi nanti berhubungan dengan Evopedia, bagaimana membuat sebuah program konten yang menarik yang dibuat nanti dalam sebuah konten di YouTube seperti itu. Itu ada hubungannya, nanti mungkin bisa digali, kemudian kurikulumnya bisa digali karena memang PSPT ini membuat program. Intinya adalah bagaimana program televisi. Tetapi sekarang televisi itu sudah mulai beralih, ya beralih ke YouTube seperti itu, online semuanya. Nah ini adalah untuk menggali kemampuan kita mengikuti perkembangan zaman atau 4.0 ini seperti itu. Sudah adakah baterai? Ya. 4.0 itu untuk PSPT. Yang selanjutnya adalah apa? OTKP, UPW, terus PSPT. Udah semua? Udah 4? Udah semua? Oh, udah beres. Saya pikir berarti saya pengen lagi ya, satu lagi aja. Nah, perkembangannya awal kita baru satu jurusan atau keahlian yaitu TKJ. Tetapi kesininya perkembangannya kita terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan di masyarakat. Bahkan kenapa kita buka UPW, karena memang di sini nanti diperuntukkan bagaimana memperkuat SDM di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ini dengan munculnya akses yang luar biasa dengan adanya jalan tol itu membutuhkan pariwisata yang cukup luar biasa. Sehingga SDM-nya kita siapkan di SMK Al-Amanah. Karena jurusan UPW ini di Kabupaten Bandung baru ada 3. Sekolah kita, Al-Wafa, kemudian dengan media utama. Broadcasting atau PSPT itu hanya satu-satunya di Kabupaten Bandung kita. Seperti itu. Nah ini menjadi peluang besar. Nah kita ada di Kota Bandung, tetapi jurusannya bukan PSPT. Bahkan yang 4 tahun, ya itu yang 4 tahun di 10 ya, 10 dengan yang di SMK Negeri 1 ya kalau nggak salah, apa radio itu ya. Nah ini Cimahi seperti itu. Jadi di Kabupaten Bandung hanya kita seperti itu untuk PSPT-nya. Nah ini yang perlu saya sampaikan mengenai perkembangan sekolah kita. Tentunya inilah guru-guru yang sangat luar biasa yang menemani saya dari mulai kecil sampai dengan besar. Inilah guru-guru yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru. Ya. Nah ini kita berharap dari pertemuan ini bagaimana kurikulum sekolahan bersinergi dengan kurikulum yang ada di industri atau yang dibutuhkan di industri.
Jadi tidak hanya kita belajar, tetapi kita menyesuaikan. Makanya di sana ada bahasa link and match. Linknya sudah terbangun, kerjasamanya sudah terbangun, bagaimana membuat sebuah jejaring. Tetapi matchnya ini adalah kebutuhan dari industri itu apa, sehingga nanti ketika hasil lulusan dari, katakanlah kalau Pak Iwan biasanya bicara SKL, standar kompetensi lulusannya seperti apa, sesuai tidak dengan industri. Nah, kita akan matchkan apa yang tidak ada yang dipelajari di sekolah tapi di industri itu ternyata ada. Nah, ini harus kita matchkan sehingga nanti anak SKL-nya itu memenuhi kebutuhan dari industri itu sendiri, seperti itu. Nah, inilah harapan kami bagaimana dalam penyelarasan kurikulum ini bisa kita bangun dengan baik ke depannya sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Yang baiknya adalah bagaimana penyelarasan kurikulum ini match atau link and match-nya dapat dituntaskan dengan baik oleh kita semuanya, seperti itu. Nah, ini harapan tujuan kita. Tentunya ini pun harapan dari tujuan pemerintah. Bagaimana tuntutan di era digital ini, di abad 21 ini, salah satunya ini adalah harus bisa berkolaborasi. 4K nilai di sana yang ada ciri khas dari abad 21. Yang pertama adalah critical thinking, bagaimana berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian komunikatif, terakhir kolaborasi. Nah, ini yang kita akan kembangkan, bagaimana kita merangsang bukan hanya siswanya saja, tetapi guru-gurunya saja membangun 4K ini. Dan tentunya dengan nilai-nilai tadi, harapan kita bisa mengembangkan ke arah yang lebih baik, seperti itu. Alhamdulillah pertemuan ini bisa dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa dilalui mungkin nanti beberapa jam ke depan untuk membahas penyampaian dari beberapa program-program yang akan disesuaikan dengan industri, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah kita dari rumah sampai dengan kesini ini menjadi sebuah rangkaian ibadah yang insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Oke, itu saja sambutan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Harapan kami yang terbaik untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal atas sambutannya. Tepuk tangan semuanya untuk Bapak Rizal. Selanjutnya sambutan dari perwakilan perusahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Wildan. Kepada Bapak Wildan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Muhyiddin. Profesi saya sebagai advokat, pengacara atas pengabdian saya sebagai penegak hukum, dan saya sangat suka dengan bisnis. Saya perwakilan dari Emopedia. Di Emopedia sebagai Vice CEO, atau orang bilang adalah Pak Wildan ini sebagai legal corporate juga. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan dengan Pak Rijal adalah Pak Rijal adalah seorang direktur kalau di sebuah PT atau kepala sekolah. Di bidang industri, saya adalah sebagai kepalanya atau sebagai direkturnya. Di PT Jaya Insan Mitra Sejiwa ada namanya multi bisnis. Nah, dalam multi bisnis ini banyak bisnis yang kami lakukan. Nah, dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan yang ada, saya lahir dan dari awal saya menyampaikan ke Pak Rijal, saya bisa seperti ini dasarnya adalah dari seorang guru, Bapak Ibu. Nggak ujuk-ujuk jadi pengusaha, nggak ujuk-ujuk punya bisnis. Sekolah dulu, dari sekolah akhirnya masuklah ke ranah pendidikan, selanjutnya berjuang untuk menjadi wirausaha atau pengusaha. Nah, yang namanya hukum alam, ketika saya menjalankan sebuah usaha pasti membutuhkan sebagai partner, membutuhkan mitra. Nah, mitra inilah yang nanti akan bekerja sama dengan apa?
dengan universitas-universitas, dengan sekolah-sekolah. Nah, terkait dengan SMK, bagaimana lulusan SMK ini harus siap. Entong sampai kaget, luas. Masuk ke dunia kerja, ternyata kaget. Nah, disinilah hari ini hasil diskusi, hasil bicara santai terkait dengan bagaimana dunia pendidikan ini harus selaras. Kalau link and match, seimbang dan mampu berkolaborasi dengan yang namanya dunia industri. Nah, memang di yang pertama adalah Pak, apa sih yang paling diutamakan dalam melakukan kolaborasi ini? Terkadang dari segi mental, baru lulus sekolah merasa baru aja mentalnya belum siap. Yang kedua adalah segi kemampuannya. Nah, hal itulah yang mungkin nanti ke depan kita diskusikan, diskusi santai aja tapi serius Pak Rijal ya. Nah, pada dasarnya apa? Kami pun di sini ingin bersama-sama Bapak Ibu. Ini Mulbi Ekopedia itu sebuah konsep bisnis baru juga mulai, baru juga jalan, sudah mendapatkan penghargaan dari Rekor Indonesia, dan penghargaan ini dibilang the best startup tahun 2000, the best konsep startup. Kenapa? Karena waktu mendapatkan penghargaan baru konsep, belum jadi perusahaannya, sudah mendapatkan penghargaan. Ketika kemarin di bulan Agustus kita soft opening, alhamdulillah kita disupport oleh staf khusus presiden terkait dengan konsepnya. Ketika dijalankan, alhamdulillah itu adalah Ekopedia. Nah, Ekopedia ini sedikit untuk memperkenalkan di awal adalah sebuah platform digital di bidang edukasi pelatihan yang fokus konsisten dalam memberikan edukasi di bidang itu. Nah, tahap awal ini di bidang apa? Di bidang YouTube. Nah, bagaimana kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat, Bapak Ibu semuanya tanpa harus melihat latar belakang untuk sejahtera, bagaimana caranya jadi YouTuber. Tahu Mang Ade Londok? Bahasanya aja luar biasa ya, kaget. Pro kontra, ada yang bilang lucu, ada yang bilang kasar. Tapi ternyata dalam waktu singkat Ade Londok bisa punya penghasilan yang luar biasa secara bisnis. Nah, itu yang perlu dipelajari. Apa keunikannya? Karena ada Mang Adeng yang punya kebutuhan khusus. Mang Adeng, orang Sunda ya. Nah, ternyata itu pun ketika ketemu biasa aja. Tapi ternyata ada yang namanya skenario-nya, ada skrip apa, semuanya ternyata ketika itu semakin dikembangkan. Atta Halilintar aja jadi komposer, maka Najwa aja mau ngundang Ade Londok. Nah, itulah bagaimana dunia di bidang broadcasting atau dunia di bidang digital yang dapat kita sinkronkan ke depan ini. Bukan berarti kita melahirkan YouTuber, tapi bagaimana YouTube ini menjadi sarana bisnis, sarana edukasi, sarana penghasilan. Makanya Ekopedia masuk ke ranah itu. Pak Wijaya bilang, Pak, ada tripku. Nah, tripku itu sama kayak Traveloka. Tripku, mancingku. Nah, karena kita melihat kemarin pandemi, ketika pandemi Corona, apa sih yang kita lakukan dalam persiapan menghadapi pandemi? Semua tempat wisata tutup. Di rumah tutup. Akhirnya buat mancingku. Nah, ketika mancingku, Akhirnya menemukan sebuah apa sih yang dibutuhkan dalam program mancingku. Terkait apa? Kan ada yang mau jadi apa ya? Dalam artian ada yang mau jadi pemasarnya, ada yang mau menjadi guide-nya, ada yang mau menjadi bagian untuk operasional terkait dengan mancingku. Nah, intinya apa? Perlunya kreativitas, perlu kata Pak Rijal. Perlunya kolaborasi. Akhirnya apa? Tripku awalnya nggak berpikir untuk mancingku, tapi berkolaborasi sama pemilik kapal. Kan kapal juga bingung, Pak, kapalnya nganggur. Kenapa? Pandemi. Pak, ada orang yang bosan di rumah. Apa? Mancing. Akhirnya apa? Bongkotlah mancingku.
Kapalnya apa? Minimal setiap minggu melaut. Awalnya untuk transportasi. Karena memang perlunya kreativitas, perlunya kolaborasi. Terkadang di dalam membangun konsep bisnis ini saatnya perbanyak kolaborasi, kurangi persaingan. Nah, itulah jagoan dari multi atau multi bisnis. Nanti terkait dengan biro badan usaha ada umrohku. Nah, bagaimana kita memilih sebuah konsep bisnis yang istilahnya memudahkan semua masyarakat untuk bertransaksi. Umrohku, kurbanku. Kemarin kita ada kurban, nggak punya sapi. Gitu ya, Pak, kagum peternakan sapi. Gimana penjualannya? Ini nggak tahu Pak, kopi. Mau saya bantu nggak pasarkan? Tapi saya jadi bagian pemiliknya yang menjamin kepada masyarakat bahwa yang berhubungan dengan pengiriman hewan kurban ini harus on time, sapinya harus sesuai dan lain-lain. Ini apa? Beli. Kerjasamalah kurbanku bersama peternak kurban untuk memasarkan hewan kurban. Nah, disinilah kenapa Pak Wildan bisa melakukan itu? Karena saya bekerjasama dengan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang betul-betul di dalam membangun. Ketika saya menyampaikan masalah, partner atau mitra kerja saya berpikir kreatif. Ya ini apa? Saat pandemi yang lain mah bahasanya ngoyangnya, kami tetap bertahan. Nah, di sini perlunya yang namanya kerjasama yang baik. Ketika lulusan-lulusan dari dunia pendidikan ini, khususnya buat SMK, ketika masuk ke ranah itu, bahwa kami dari industri sangat membutuhkan yang namanya kemitraan. Karena sekarang bicaranya kolaborasi. Ketika kolaborasi bukan lagi bicara antara kalau melihat dari isu Omnibus Law itu bukan bicara buruh Bapak Ibu. Dari mulai umroh, pendidikan, startup semuanya ada. Makanya ada lebih dari 1000 lembar. Ada yang bilang 956 lembar gitu kan. Itu kan istilahnya belum final. Pelajari semuanya, baca lagi. Apa sih yang dimau sama pemerintah? Kalau lihat yang demo, ya bagi saya itu adalah hak warga negara untuk melakukan demo. Ketika tidak terjadi nggak setuju gitu kan, nggak sepaham demo. Nah, di dalam Omnibus Law ini adalah bagaimana pemerintah ingin meningkatkan sebuah perkembangan agar masyarakat Indonesia tergerak lagi untuk melihat peluang-peluang besar. Nah, peluang-peluang besar ini ada di mana? Ada di dunia digital. 4.0 kalau dicari adalah ada Wildan Muhsin, WM Advokat, podcasting menolak Omnibus Law. Saya menolak. Tapi faktanya secara bisnis bagi orang yang suka digital itu menguntungkan. Perizinan lebih memudahkan, birokrasi lebih mudah. Tapi masyarakat kita ada yang siap, ada yang belum siap. Contoh, jam sostek isunya dihilangkan. Tidak ada lagi yang namanya kerja yang dibayar pasti atau tetap, tapi tidak tetap. Maksudnya ini bakal dihitung jam-jaman. Tetapi kalau kita bicara melihat ke negara tetangga, gitu kan, ikut sekali ke Hong Kong, ke Taiwan, ke beberapa negara yang berkembang, bahwa gaji-gajinya jam-jaman. Ya, ketika jam-jaman, paginya dia sebagai penjual makanan atau pelayani orang sarapan, siangnya dia jaga di mana, malamnya di mana, malamnya di mana. Akhirnya dia punya variatif penghasilan. Tapi kan kita belum pernah tahu itu. Akhirnya apa? Bagi yang hanya tahu sedikit, yang akhirnya ketika hal-hal ini baru bicara itu kaget. Demo gitu kan. Nah, bukan nggak boleh, silahkan aja. Tetapi pada dasarnya adalah dari dunia industri pasti akan mengikuti regulasi pemerintah.
Nah mungkin kita berseberangan dengan pemerintah. Nah sekarang bagaimana jiwa-jiwa mental yang ada di dalam dunia pendidikan ini sebanding. Ya, mudah-mudahan dari SMK Amanah kemarin nggak ada yang ke Jakarta ya. Karena kemarin ada juga dari SM. Kenapa? Karena bagi saya adalah saya juga dulu tukang demo dan pernah mahasiswa gitu. Nah, tetapi di saat kita melihat di era digital ini, di era perkembangan zaman, dunia udah berubah. Jangan sampai seperti dinosaurus. Akibat melawan zaman, punah. Nah, disinilah Epopedia hadir bersama Multi dan ingin bermitra dengan keluarga besar masyarakat di Indonesia untuk masuk karena 4.0 digital. Nah itu gambaran saya yang disampaikan ke Bapak Ibu. Mungkin bahasanya beda dengan Pak Rijal ya Bapak Ibu ya. Nah, pada poinnya adalah mari kita di sini mudah-mudahan bukan pertemuan yang pertama, tapi akan ada berkesinambungan sehingga apa? Lulusan SMK Al-Amanah ada lulusan yang luar biasa. Contoh, orang broadcasting sukses menjadi YouTuber. Dari Biro Perjalanan Wisatanya ada program memiliki travel dan sehingga punya program-program ketravelan sampai sukses lulusan SMK Amanah. Bukan apa? Bukan penonton lagi, tapi minimal Bapak pemut aplikasi misalnya bekerja sama dengan murid lulus, Pak, saya punya konsep ini. Kenapa? Orang-orang hebat sekarang, contoh ruang guru yang buat apa yang usianya di bawah 30. Ruang guru muda, semangat, idenya cerdas. Nah, generasi baru itulah yang disebut generasi emas, karena generasi ini generasi yang luar biasa. Kalau dilihat dari bonus demografik yang paling jauh ya, bahwa tahun ini tahun emasnya Indonesia. Kenapa? Anak mudanya paling banyak di dunia. Nah, milenialnya paling banyak. Nah, di sini perlu yang namanya kreativitas. Nah, kreativitas ini apa? Harus dibangun dari segi apa? Link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri, jangan sampai bertabrakan. Mungkin itu paling jauh, sepertinya bukan sambutan saya tadi. Jawabnya seperti ini. Jarang saya masuk ke ranah pendidikan, tapi terbiasa saya menyampaikan materi dalam segi seminar-seminar. Hapunten, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wildan. Bisa tepuk tangan Ibu Bapak semuanya. Kalau lihat tadi penampilan Pak Wildan di depan, kira-kira mirip siapa ya? Dari mukanya, cara bicaranya, Pak Wildan, Pak Rizal juga kalau misalnya bicara di depan itu lama. Belakang. Mirip banget kayak Pak Rizal ya? Iya, ada kakaknya Pak Rizal. Iya, kakaknya Pak Rizal biar semuanya tahu gitu ya. Kali ini adalah kali pertama Bapak ke Al-Amanah ya? Iya. Selama 10 tahun Pak Rizal di sini baru sekarang. Alhamdulillah untuk ada acara ini jadi bisa main, bisa ngalongo kumaha nih. Pak Rizal di sekolah. Terbalik kalau saya perusahaannya sering. Oh gitu, ini sih Bapak berarti. Iya, terima kasih Bapak, sambutannya luar biasa. 3